Pertamina era Ahok. Kalau bisa dipersusah, kenapa dipermudah? Ada larangan main HP di SPBU. Amankan beli Pertalite pakai aplikasi My Pertamina. Beli Pertalite harus daftar. Kalau telat langsung disuruh beli Pertamax. Kita kan sudah maju nih perkembangan teknologinya. Jadi dengan perkembangan teknologi yang ada itu, maka kita manfaatkan teknologi digital untuk melakukan itu. Kita tahu ini pasti merepotkan. Kita minta maaf juga karena ini pasti merepotkan. Tapi kita udah pernah mengalami loh bahwa kita bisa melalui proses ini. Dulu ketika kita pakai Peduli Lindungi, itu banyak yang orang, waduh susah amat nih gitu. Tapi ternyata lancar pakai Peduli Lindungi. Udah berapa ratus juta lebih yang pakai Peduli Lindungi, dan itu bisa dipakai, masyarakat udah terbiasa gitu. Jadi kita mau pakai juga namanya My Pertalite supaya semua terdigital dengan baik. Yang subsidi ini yang berhak juga dengan data yang tepat seperti itu. Maksud dulu ketika kita masuk tol, orang pakai e-tol, itu juga banyak yang komplain, nggak mau bayar, malah ada yang komplain nggak mau bayar, saya mau bayar pakai cash. Tapi kan akhirnya lama-lama terbiasa. Ketika sudah memakai semacam aplikasi, maka itu bisa kontraproduktif. Kenapa? Karena umumnya masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia itu kan belum memiliki ponsel teknologi, belum semua punya smartphone ya, berbasis Android, apalagi di daerah-daerah, di pedalaman, di desa-desa. Kemudian yang kedua, ini bisa jadi kontraproduktifnya karena kita lihat tanpa memakai aplikasi saja antrian di SPBU itu sudah mengular. Kadang-kadang bisa sampai 2-3 km kalau lagi sedikit bahan bakarnya. Apalagi pakai aplikasi. Waduh, kita kan sudah lihat contoh kasus memakai aplikasi Peduli Lindungi misalnya kan, itu antrian di mal-mal dan pusat perbelanjaan, antrian di pintu masuk. Nah, inilah yang kemudian kami khawatirkan berdasarkan suara dari emak-emak di bawah ini, di pedesaan. BBM bersubsidi merupakan salah satu amanah yang diberikan kepada Pertamina dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Dalam menyalurkan BBM bersubsidi ada aturannya, baik dari sisi kuota atau jumlah maupun dari sisi segmentasi penggunanya. Saat ini segmen pengguna solar subsidi sudah diatur, sedangkan Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas. Sebagai badan usaha yang menjual Pertalite dan solar, kami harus patuh, tepat sasaran, dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM yang disubsidi pemerintah. Saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengkonsumsi Pertalite dan solar, dan jika kita tidak atur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama 1 tahun tidak akan cukup. Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran, maka Pertamina Patraniaga akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan solar bagi pengguna yang berhak yang sudah terdaftar di web My Pertamina. Pendaftaran di web My Pertamina rencananya akan dibuka pada tanggal 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan solar dapat mendaftarkan data diri dan kendaraannya, dan selanjutnya akan dikonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Sistem My Pertamina ini akan membantu kami dalam mencocokkan datanya. Yang terpenting adalah memastikan menjadi pengguna terdaftar di web My Pertamina. Jadi lakukan pendaftarannya dulu. Jika seluruh data sudah cocok, maka konsumen dapat melakukan transaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital. Dengan pencatatan ini, maka masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi akan terlindungi. Mulai 1 Juli 2022, pembeli BBM jenis Pertalite dan solar bersubsidi harus mendaftar ke website My Pertamina atau aplikasi My Pertamina
Dengan begitu, hanya konsumen terdaftar saja yang bisa membeli kedua jenis BBM tersebut. Pertamina akan memberikan jangka waktu bagi konsumen untuk mendaftar. Bagi yang telah mendaftar, siap-siap tidak bisa lagi membeli Pertalite dan diarahkan untuk mengisi BBM non-subsidi, salah satunya Pertamax. Misalnya, kalau 1 bulan konsumen tersebut belum juga registrasi, maka mohon maaf dengan berat hati, kita akan arahkan pembeli Pertalite itu untuk mengisi Pertamax, ungkap Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, dikutip CNBC Indonesia. Begitu konsumen mendaftarkan kendaraan dan identitasnya, maka akan mendapat notifikasi melalui email terdaftar. Pengguna terdaftar akan mendapatkan QR Code khusus yang menunjukkan data tersebut cocok dan memang diperbolehkan mengisi Pertalite maupun solar. Sebagai awalan, rencananya sistem ini akan diuji di beberapa kota atau kabupaten tersebar di 5 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Di lain pihak, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas tengah mengatur kriteria mobil yang bisa membeli Pertalite sejauh ini. Kepala BH Migas Erika Retnawati mengatakan pemilik mobil mewah dengan CC besar yang bakal dilarang membeli Pertalite. Namun belum ada rincian lebih jelas beberapa besar CC yang dimaksud. BPH Migas juga menggandeng Universitas Gadjah Mada untuk melakukan kajian terkait CC tersebut. Memang pada saat kami membahas banyak perdebatan dan kami sampai pada kesimpulan akan ditetapkan pada CC-nya. Kenapa? Kami melihat konsumsinya karena CC-nya besar maka akan mengkonsumsi BBM yang banyak dan mereka itu dirancang untuk tidak konsumsi Pertalite dengan spesifikasi mesin dan bahkan lama-lama akan merusak mesin juga, ungkap Erika. Mulai 1 Juli 2022, pembeli BBM jenis Pertalite dan solar bersubsidi harus mendaftar ke website My Pertamina atau aplikasi My Pertamina. Dengan begitu, hanya konsumen terdaftar saja yang bisa membeli kedua jenis BBM tersebut. Pertamina akan memberikan jangka waktu bagi konsumen untuk mendaftar. Bagi yang telah mendaftar, siap-siap tidak bisa lagi membeli Pertalite dan diarahkan untuk mengisi BBM non-subsidi, salah satunya Pertamax. Misalnya, kalau 1 bulan konsumen tersebut belum juga registrasi, maka mohon maaf dengan berat hati, kita akan arahkan pembeli Pertalite itu untuk mengisi Pertamax, ungkap Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, dikutip CNBC Indonesia. Begitu konsumen mendaftarkan kendaraan dan identitasnya, maka akan mendapat notifikasi melalui email terdaftar. Pengguna terdaftar akan mendapatkan QR Code khusus yang menunjukkan data tersebut cocok dan memang diperbolehkan mengisi Pertalite maupun solar. Sebagai awalan, rencananya sistem ini akan diuji di beberapa kota atau kabupaten tersebar di 5 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Di lain pihak, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas tengah mengatur kriteria mobil yang bisa membeli Pertalite sejauh ini. Kepala BH Migas Erika Retnawati mengatakan pemilik mobil mewah dengan CC besar yang bakal dilarang membeli Pertalite. Namun belum ada rincian lebih jelas beberapa besar CC yang dimaksud. BPH Migas juga menggandeng Universitas Gadjah Mada untuk melakukan kajian terkait CC tersebut. Memang pada saat kami membahas banyak perdebatan dan kami sampai pada kesimpulan akan ditetapkan pada CC-nya. Kenapa? Kami melihat konsumsinya karena CC-nya besar maka akan mengkonsumsi BBM yang banyak dan mereka itu dirancang untuk tidak konsumsi Pertalite dengan spesifikasi mesin dan bahkan lama-lama akan merusak mesin juga, ungkap Erika.